Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-wahidil qahhar, ya zal jalali wal ikram. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Amma ba'du, sahabat TMTV, Majelis Minang Kepri dimanapun Anda berada. Hari ini kami bersama tim TMTV dan Majelis Minang Kepri sedang berada di sebuah menara, tepatnya di Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah yang ada di Kota Batam. Hari ini kami berada di atas ketinggian, dan begitu kami menengok ke bawah, terlihat manusia, orang-orang, rumah kecil. Bayangkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kalaulah Allah yang melihat kita ke bawah, kecil di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu masih sanggupkah diri ini masih sombong kepada Allah? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini, hari yang ke-23 di bulan suci Ramadan, insyaallah pembahasan kita ada sebuah kisah menarik. Hadirin sidang jamaah yang ada di rumah, tahu enggak dengan seorang syekh yang bernama Syekh As-Sudais, Imam Masjidil Haram? Dia mempunyai seorang anak laki-laki yang begitu mirip sekali dengannya, ibaratkan pinang dibelah dua. Lalu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kisah di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Hakim At-Tirmizi dan Ibnu Abi Ad-Dunya. Apa kata beliau? Suatu ketika ada ayah dan anak pergi menghadap Umar bin Khattab. Singkat cerita, ayah dan anak tadi sampai di rumah Umar bin Khattab, bertemu dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun tercengang melihatnya. Kenapa? Ayah dan anak ini begitu mirip sekali, ibaratkan pinang yang dibelah dua. Ini bukan Syekh As-Sudais tadi ya hadirin, ini orang yang hidup di zamannya Umar bin Khattab. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu singkat cerita, ayah tadi, sang ayah dari anak yang mirip berdua itu, bercerita kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar bin Khattab, maukah engkau mendengar sebuah kisahku yang menarik? Aku punya sebuah kisah." "Apa kisahmu?" "Kisahku dulu di waktu anak laki-lakiku ini di dalam kandungan ibunya, ketika itu kami diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujian makanan, materi yang serba kekurangan. Lalu suatu ketika istriku sudah hamil tua, aku minta izin kepada istriku untuk pergi keluar mencari nafkah untuk bisa membiayai anakku ketika lahir nanti. Lalu istriku tidak mengizinkan. Dengan berat hati istriku tidak mau mengizinkan. Tetapi setelah aku bujuk-bujuk, akhirnya istriku mau. Dengan kerelaan hati yang berat, istriku melepasku. Sebelum aku pergi, apa ucapanku kepada istriku? Seraya aku memohon kepada Allah, "Ya Allah, tolong pelihara anakku yang sedang berada di dalam kandungan." Ketika perkataan itu aku ucapkan sekaligus berbentuk doa kepada Allah, aku pun pergi dari rumah. Setelah pergi dari rumah, berhari-hari aku keluar rumah, berbulan, mencari nafkah untuk anak dan istriku, anakku yang sedang berada dalam kandungan, istriku yang sedang hamil tua. Maka ketika materi sudah kudapatkan, sesudah aku bekerja aku dapat upah, setelah aku bekerja aku dapat makan untuk anak dan istriku, aku pun segera pulang. Tapi apa yang terjadi wahai Umar? Ketika aku sampai di rumah, aku melihat mertuaku, aku melihat ibuku, melihat seluruh keluargaku berkumpul di rumahku. Lalu dengan berat langkah aku masuk rumah, membaca salam, aku bertanya kepada orang tuaku apa yang terjadi. Maka dijawab oleh orang tuaku, "Ketika engkau pergi mencari nafkah untuk anak dan istrimu, malang nasibmu, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil istrimu." Akhirnya istri pun meninggal. Lalu apa yang terjadi hadirin? Mendengar kabar itu, hati pemuda tadi yang pulang dari bekerja mengharapkan tawa istri, mengharapkan tangisan anaknya yang akan lahir, terenyuh ketika itu, merasa sedih.
dengan suara yang berat bertanya kepada keluarganya, kalau begitu tunjukkan aku di mana kuburan istriku itu. Ditunjukkan oleh para keluarganya, kuburan istrimu ada di belakang rumah. Lalu sang suami pun pergi ke belakang rumah. Lalu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Dia melihat kuburan istrinya itu berasap, mengeluarkan asap. Melihat hal itu, laki-laki tadi tercengang, apa yang sedang dialami oleh istriku sehingga istriku, kuburan istriku berasap. Lalu dengan penasarannya yang luar biasa, akhirnya sang suami tadi menggali kuburan istri tadi. Digali kuburan tadi, setelah sampai di batas penggalian, bertemu dengan mayat istrinya. Lalu apa yang terjadi hadirin yang dirahmati Allah? Ini kisah nyata. Apa yang terjadi? Yang dia dapatkan di dalam kuburan itu adalah seorang anak laki-laki yang terlahir, yang lahir dari istrinya, padahal istrinya telah meninggal, tapi setelah digali kuburan dia menemukan bayi laki-laki. Dibesarkan bayi laki-laki, diambil, dibawa pulang. Kuburan tadi ditutup kembali, anak tadi dibawa pulang, dibesarkan. Akhirnya anak tadi Allah berikan kemiripan yang mirip dengan ayahnya. Lalu mendengar kisah itu, Umar bin Khattab pun tercengang dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dijawab oleh Umar bin Khattab kepada pemuda, wahai pemuda, tahukah kenapa anakmu tetap masih hidup sedangkan istrimu sudah meninggal? Tak tahu ya hai Umar bin Khattab, ketahuilah ucapanmu yang pertama ketika engkau pergi mencari nafkah tadi, apa yang engkau ucapkan? Aku titipkan anakku kepada Allah. Kalau seandainya engkau juga menitipkan istrimu kepada Allah, niscaya Allah akan jaga kedua-duanya. Tetapi engkau hanya mengucapkan aku menitipkan anakku kepada Allah, sedangkan engkau lupa mengucapkan aku menitipkan istriku kepada Allah. Sebagusnya engkau titipkan kedua-duanya. Aku titipkan anakku, aku titipkan istriku kepada Allah, maka insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa hikmahnya kepada kita hadirin yang dirahmati Allah? Kita hari ini ada di perantauan di kota Batam, merantau jauh-jauh meninggalkan keluarga di kampung. Maka setiap yang kita tinggalkan jangan cemas, kita titipkan semuanya kepada Allah. Maka Allah lah yang maha memelihara. Allah lah yang akan menjadi pengganti kita, menjaga ayah, menjaga ibu, menjaga anak, menjaga istri kita yang sedang kita tinggalkan. Bagi TMTV, sahabat pendengar dimanapun Anda berada, yang sedang bekerja di luar kota saat ini, yang jauh dari keluarga, maka ingat, titipkan semuanya. Di antara doa-doa kita, titipkan mereka, keluarga kita itu kepada Allah, maka insya Allah akan dijaga oleh Allah. Tapi kalau tak kita titipkan kepada Allah, maka kepada siapa lagi kita akan menitipkan? Maka hanyalah Allah yang maha menjaga dan Allah yang maha memelihara. Ingat hadirin yang dirahmati Allah, tak ada yang tak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Akhirul kalam, singkat tercerita, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Waladatun Islah dan TMTV? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini saya berada di menara Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah dan suasananya sangatlah indah. Kita bisa melihat di sudut kanan saya, kita nampak sekitaran Batu Haji juga nampak ya di sana. Dan tidak terasa ya teman-teman, kita telah memasuki ibadah puasa di hari yang ke-23 ini. Pesan dari saya, tetaplah kita selalu menjaga kesehatan, tetaplah kita selalu menjaga imun tubuh kita ya, dengan cara tetap mengkonsumsi vitamin, tetap mengkonsumsi makanan buah-buahan serta sayur-sayuran, dan pastinya jangan lupa tetap mengkonsumsi air putih secukupnya. Salam sehat dari saya, Waladatun Islah. Semoga kita diberikan kelancaran ya teman-temannya. Semangat selalu untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TMTV semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa yang ke-23 dan tetap semangat. Saksikan terus Kultum selama bulan puasa di TMTV dan TMTV Jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TMTV dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan yang ke-23 dan saat ini saya berada di Menara Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah. Masya Allah ya, di sini sangat luar biasa. Dan tidak bosan-bosan, saya himbau untuk warga Minang yang berada di Kota Batam, mari bergabung bersama kami, bersama Majelis Minang Kepri. Majelis Minang Kepri selalu memberikan dakwah atau syiar-syiar bersama TMTV. Baiklah, Majelis Minang Kepri selalu di hati, TMTV selalu jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah menjalani puasa yang ke-23 hari. Sangat bahagia kita sudah menempuh 23 hari lamanya kita menjalani puasa, insya Allah sampai 1 bulan full ya. Dan tidak lupa pula pada hari ini kita berada di salah satu menara masjid yang terbesar di Kota Batam. Karena melihat dari bawah begitu indahnya pandangan yang ada di bawah menara. Begitu juga menyaksikan kultum dijukan di hati kita. Insya Allah ke depan kita merupakan orang-orang yang terpilih dan menjadi ahli surga. TMTV mantap dan Majelis Minang Kepri selalu di hati. Ya Pak Ustadz, di mana kita ini Pak Ustadz? Kami lip.